Ini gue mau bahas soal worldview, pandangan dunia dalam otak kiri dan otak kanan. Lagi-lagi sumbernya masih sama, dari Bapak Ian McGilchrist ini yang gue baca bukunya, The Master and His Emissary, ngomongin soal perbedaan otak kiri dan kanan yang ada banyak hal yang luar biasa yang setelah gue baca membuat cara gue memandang dunia bahkan berubah. Jadi ini bukan sekedar buku soal science, soal otak kiri dan kanan tuh beda ya, bukan soal itu, tapi juga soal I think it's deeply philosophical in a way, karena dari perbedaan pandangan dunia dalam otak kiri dan kanan itu gue jadi mikir ulang soal ya bagaimana gue meng-approach dunia itu sendiri gitu. Dan sebelum jauh membahas yang lain-lain, mungkin pertama yang penting untuk diadres adalah soal pseudoscience ya, perbedaan otak kiri dan kanan gitu. Gua inget pas masih SD atau SMP gitu, ada pseudoscience yang biasa kita dengar lah soal kiri dan kanan gitu, soal otak kiri dan kanan, bahwa misalkan ya, ini gue dari apa yang gue ingat aja, jadi mungkin bisa dikoreksi, tapi sudah sainsnya kalau nggak salah kayak kiri itu tempatnya matematika, kemudian otak kanan itu tempatnya yang kreatif seperti musik gitu, gambar gitu. Kemudian otak kiri itu tadi matematika, fisika, bahasa kalau nggak salah. Intinya dalam suatu bidang keahlian, ada keahlian yang dikerjakan oleh otak kanan gitu, atau mostly otak kanan, dan ada keahlian yang dikerjakan mostly otak kiri. Ini sekarang dilihat sebagai pseudoscience karena ternyata tidak seperti itu gitu. Ternyata ya nggak sesimpel itu. Ternyata matematika ya pakai otak kiri, pakai otak kanan juga gitu. Musik gitu juga, gambar, fisika, bahasa begitu juga. Tapi kemudian apakah kita bisa bilang bahwa otak kiri dan kanan itu sama? Apakah kiri dan kanan itu sama? Ya ternyata nggak sama sekali salah gitu kalau lihat dari yang gue baca ya. Lihat dari riset-riset yang gue baca, ternyata ada perbedaan yang sangat profound antara kiri dan kanan dalam hal worldview-nya yang nanti kita bahas sedikit lah, untuk gue tekankan lagi perbedaan worldview-nya nih dari mana sih dapat kesimpulan semacam ini gitu. Cuman yang ntar pengen gue jelasin tentang perbedaan ini, gue pengen menekankan aja bahwa ternyata tidak sesimpel itu. Memang otak kiri dan kanan nggak terbagi berdasarkan tadi bidang-bidang matematika, bahasa, dan segala macam, tapi mereka sangat berbeda dalam pandangan dunianya gitu. Dan kenapa itu kita bisa lihat dari beberapa pendekatan neurologis yang ini lagi-lagi gue tekankan, gue dapetin dari si Ian McGilchrist tadi di bukunya The Master and His Emissary. Gue belum kelar baca, baru baca 2 bab pertama karena bukunya panjang banget, hampir 1000 halaman atau lebih ya, gue juga lupa. Tapi gue baru sampai pada di bagian tentang pendekatan neurologis nih. Jadi kayak penelitian soal otak tuh apa aja sih, hasil dari penelitian soal otak yang menegaskan adanya perbedaan antara otak kiri dan kanan gitu. Di sini dijabarkan sama Pak Ian itu beberapa perbedaan yang sangat menarik buat gue. Pertama adalah soal atensi ya. Jadi ketika bicara soal atensi, soal perhatian, pertama bicara definisi dulu, ada dua ternyata. Ada dua tipe atensi. Pertama, ada tipe yang berkaitan dengan intensitas, intensity. Yang kedua berkaitan dengan selektivitas atau selectivity. Apa maksud dari intensity? Intensity itu intinya ada dua tipe dulu. Jadi
sebelum bicara definisi, yang dilihat sebagai intensity itu ada 2 tipe lagi, dibagi lagi. Ada 3 ding, ada 3 tipe. Ada vigilance attention, ada attention vigilance, ada sustained attention. Tapi keduanya biasanya dilihat sebagai hal yang sama. Kemudian ada alertness. Dan apa artinya definisinya? Jadi alertness ini gua baca di sini adalah general wakefulness that enables a person to respond quickly and appropriately to any sudden given request for action. Jadi semacam state atau keadaan di mana seseorang itu bisa merespon dengan cepat dan dengan appropriate suatu kebutuhan untuk melakukan aksi gitu. Jadi misalkan, ayo makan, harus ada certain alertness dalam orang itu untuk kayak, gue disuruh makan ya jadi gue harus makan gitu. Atau alertness dalam sehari-hari aja kayak lo baca gitu, itu kan butuh alertness untuk kayak melihat teks-teksnya, dan ketika udah selesai membaca satu halaman lo meresponnya dengan mengganti halamannya ke halaman selanjutnya dan seterusnya. Jadi alertness itu intinya atensi untuk melakukan action gitu dan merespon gitu. Sementara itu sustained attention itu adalah ya kemampuan untuk memaintain keadaan alert ini di waktu yang lama gitu. Jadi sepanjang waktu gitu. Jadi tadi kayak baca buku lo butuh sustained attention tuh. Jadi kayaknya tadi penjelasan gue salah. Baca buku tuh butuh bukan cuma alertness tapi alertness yang terus ada sepanjang waktu gitu ketika lo membaca. Jadi lo butuh terus alert kepada bukunya gitu. Lo butuh sustained attention. Dan vigilance itu basically adalah sustained attention juga, tapi sustained attention yang ada dalam konteks lo melihat hal-hal baru gitu. Jadi misalkan lo dari diem tiba-tiba ada suara pesawat tempur gitu, itu atensi yang mengarahkan lo untuk memerhatikan pesawat tempur itu adalah vigilance gitu. Jadi intinya intensitas itu adalah tadi bagian dari atensi yang berkaitan dengan 3 hal ini: alertness, sustain, sama vigilance. Intinya soal bagaimana beratensi dan mempertahankan intensitas atensi lo sepanjang waktu gitu. Sementara kalau selectivity ada 2 bagian juga, ada 2 bagian. Tadi 3, ini udah ada 2 di bagian selectivity, ada selective attention dan ada divided attention. Selective attention ini pada dasarnya adalah kemampuan untuk fokus gitu. Jadi ketika lo lagi-lagi dari penjelasan gue ralat lagi soal membaca ternyata bukan cuman butuh intensitas tapi butuh selectivity juga. Ketika lo contoh selective attention adalah ketika lo membaca, lo fokus untuk membaca, lo selektif dalam bahan bacaan lo, dan lo mendismiss semua hal-hal di luar itu. Lo mendismiss suara ribut-ribut di luar, lo mendismiss suara HP lo butuh itu, lo butuh attention yang selektif untuk berfokus pada sesuatu hal seperti membaca, seperti nulis, seperti main gitar dan seterusnya. Sementara itu divided attention kebalikannya gitu. Kemampuan untuk divided attention adalah kemampuan untuk membagi atensi lo, mengerjakan 2 hal di saat yang sama, multitasking lah. Jadi selectivity ini berkaitan dengan seberapa banyak objek yang lo taruh di dalam perhatian lo. Sementara intensitas berkaitan dengan ya intensitas, seberapa intens, seberapa banyak perhatian. Banyak bukan intens sih, intens itu kata yang paling tepat mungkin. Seberapa intens lo bisa menaruh perhatian lo sepanjang waktu gitu. Dan selektif adalah objeknya, apakah 1 objek, apakah 2 objek, apakah 3 objek dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah soal perbedaan atensi ini antara otak kiri dan otak kanan. Jadi berdasarkan bukunya The Master and His Emissary, berdasarkan buku ini ya, mungkin gue ganti warna ya.
intensitas ini ranahnya adalah otak kanan ternyata. Kayak apa namanya? Sebagian besar yang bekerja ketika otak kita melakukan atensi jenis intensitas ini adalah otak kanan. Otak kiri mengambil peran yang minor di situ gitu. Berdasarkan penelitian, mereka meneliti, kalau yang banyak bukti yang gue lihat di bukunya adalah meneliti pasien-pasien yang stroke. Jadi mereka melihat gimana sih kalau pasien yang yang mengalami stroke di otak kirinya, artinya ketika mengalami stroke di otak kirinya udah nggak berfungsi, dia pakai otak kanan doang, dan sebaliknya gitu. Jadi penelitiannya salah satunya dilihat dari situ, dilihat dari orang-orang yang mengalami stroke, karena dari orang yang mengalami stroke tuh benar-benar bisa dilihat orang yang otak kanannya saja yang bekerja dan orang yang otak kirinya saja yang bekerja gitu. Dan dari situ bisa dikontraskan apa sih bedanya otak kanan dan otak kiri, dan salah satu temuannya adalah itu tadi. Ternyata intensitas atensi yang berkaitan dengan intensity, gimana kita bisa mempertahankan atensi sepanjang waktu, terus-terusan, itu berkaitan dengan otak kanan. Sementara itu, kalau untuk selectivity, ini lagi-lagi agak simplistik ya, karena pengetahuan gue juga masih sangat sedikit. Cuman ini yang gue pelajari dari bukunya, dan ada banyak sekali hasil riset yang di site gitu yang udah gue baca beberapa yang point out ke hal itu. Tapi lagi-lagi ini masih sangat simplistik penjelasan gue, jadi lo bisa lihat sendiri bukti-buktinya nanti atau lihat di bukunya. Cuman kalau otak kiri, kalau bagian selectivity ini berimbang gitu, lebih berimbang antara kiri dan kanan, dimana ada penelitian yang point out kalau di bagian selective attention, untuk fokus ya, untuk benar-benar fokus di satu hal gitu secara spesifik, itu ranahnya yang kiri gitu, dominannya yang kiri. Sementara kalau untuk divided attention itu antara kiri dan kanan agak mirip-mirip lah gitu, berdasarkan penelitian-penelitian yang dihimpun oleh Ian McGilchrist ini di bukunya gitu. Jadi ini menarik sekali karena ini kan hal yang fundamental ya. Gue juga udah baca, gue udah ngomongin sebelumnya gitu, soal bagaimana atensi itu yang sangat-sangat mempengaruhi bagaimana lo bisa beroperate di dunia. Kalau nggak punya atensi yang sustain, lo nggak punya atensi yang alert, lo nggak punya atensi yang vigilance, basically lo nggak bisa belajar, lo nggak bisa hidup basically. Bukan nggak bisa hidup ya, lo akan hidup dengan sangat-sangat tidak normal, karena alertness sustain inilah yang bisa membuat lo, termasuk selektif ya, tapi kalau kita bicara soal intensitas, sustain attention dan alertness attention inilah yang bisa bikin lo untuk ya bersosial, ngomong sama orang, untuk jadi pendengar yang baik, untuk belajar, untuk segala macam lah. Dan ketika gue lihat bahwa anjing, ternyata aspek mendasar atensi aja dibagi antara otak kiri dan kanan gitu, itu cukup menunjukkan bahwa ternyata ada perbedaan yang mendasar antara otak kiri dan kanan dalam hal pembagian tugasnya gitu. Dan ketika kita bicara soal bukti ya, ini bukti yang di penelitian tentang orang-orang stroke nih yang gue cari di internet. Nanti sumbernya ada di deskripsi aja, di deskripsi video. Tapi intinya penelitian ini melihat perbedaan kemampuan atensi antara orang yang mengalami stroke di otak kanannya. Ini stroke otak kanan artinya dia cuma punya otak kiri aja. Dan orang yang stroke-nya di otak kiri artinya dia cuma punya otak kanan gitu. Apa perbedaan antara dua tipe ini? Lo bisa lihat
Ini persentase artinya tingkat persentase yang skornya sangat-sangat defisit gitu. Aku lupa ukuran defisitnya seberapa, tapi intinya sangat di bawah normal lah. Ketika diberi tugas-tugas atensi, dan kita bisa lihat bahwa di bagian alertness itu dan di bagian divided attention skor otak kiri itu jauh di bawah otak kanan. Artinya pasien yang cuma punya otak kiri lebih terdampak kemampuannya untuk beratensi dibandingkan otak kanan gitu. Sama juga seperti di tes yang ini gitu kan. Ini ada lebih detail lagi lah soal apa artinya tes-tes ini dan segala macam. Soal gimana tesnya dilakukan dan segala macam itu sepertinya agak kebanyakan, dan gue juga tidak punya cukup pengetahuan untuk menjelaskan dengan panjang lebar. Cuman inti yang mau gue kasih tahu adalah bahwa ada perbedaan yang luar biasa loh antara otak kiri dan otak kanan. Salah satu buktinya adalah ini, dalam beratensi. Artinya ya memang fungsi untuk beratensi itu dibagi antara otak kiri dan otak kanan gitu. Dan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, walaupun lagi-lagi ini kan misalkan yang ini bedanya 57% dan 31% gitu. Artinya ada sekitar 26% perbedaan gitu. Ini kan cuma angka ya. Yang gue penasaran lagi sebetulnya adalah arti dari perbedaan 26% ini apa sih? Kayak ketika lo melihat di dunia nyata gitu, gimana sih sebetulnya aslinya gitu, ketika lo melihat secara kualitatif gimana sih perbedaan atensi antara orang yang otak kirinya terimpir sama orang yang otak kanannya terimpir tuh gimana sih? Gua masih belum dapet itunya sih. Tapi dari angka jelas ada perbedaan gitu. Dan secara kualitatif kita bisa mengimajinasikan bahwa artinya ya otak orang pasien dengan otak kiri dengan hanya otak kiri dengan yang artinya mengalami stroke di otak kanan akan mengalami kesulitan untuk melakukan hal sederhana seperti ngobrol, seperti mendengar lawan bicara, seperti dengarkan musik gitu. Karena itu tadi, atensinya untuk alert, untuk sustain, untuk terus mempertahankan atensinya sepanjang waktu itu udah rusak gitu. Artinya dia nggak bisa melakukan ya, karena basically banyak sekali semua hal yang kita lakukan sebagian besar adalah ya sustain attention, hal-hal bermakna seperti dengar musik. Lo butuh beratensi selama 3 menit kepada musiknya kan, atau lo main gitar atau lo membaca butuh atensi sepanjang waktu gitu. Dan ketika itu terimpir ya akan sangat sulit untuk berfungsi dengan normal, dan itu yang terjadi di pasien-pasien dengan stroke di otak kanan, artinya cuma punya otak kiri aja gitu sih. Sementara otak kanan terimpir juga, lo bisa lihat, kita harus bisa melihat juga bahwa otak kanan pasien dengan hanya otak kanan yang otak kirinya stroke rusak juga kemampuannya untuk beratensi gitu, tapi tidak separah otak kiri. Dan tapi hal ini menunjukkan hal penting lain lagi, bahwa ya nggak semuanya di otak kanan yang soal atensi yang sustain. Artinya ada pembagian tugas juga, karena kalau benar-benar di otak kanan semua ya ini bakalan 0% gitu kan, karena otak kanannya masih tersedia tapi ternyata tetap terimpir juga gitu. Artinya otak kiri pun berperan dalam atensi yang sustain attention dan segala macam, cuman perannya minor gitu, tidak dominan. Oke, lanjut lagi. Kemudian ke soal example yang diberikan oleh Ian McGilchrist di bukunya. Jadi dia bilang bahwa, sekali lagi gue mau jelasin bahwa Ian McGilchrist ini juga adalah psikiatris ya. Jadi dia tentu punya pasien-pasien yang dia tangani. Dan dia bilang bahwa patients with right hemisphere lesion, artinya yang cuma punya otak kiri, selalu start with the pieces, memulai dari pieces, dari ibaratnya puzzle tuh mulai dari
piece yang keping-keping yang kecilnya gitu. Dari struktur dasar gitu. Bukan struktur dasar ya, dari ya kalau puzzle dari keping-keping puzzle-nya gitu. Dan put them together, menyusun mereka bersama-sama untuk mendapatkan overall picture gitu dari sesuatu. Misalkan pohon gitu. Pasien dengan otak kiri, dengan hanya otak kiri saja yang mengalami stroke di otak kanannya, dia tidak melihat dia tidak melihat pohon itu sebagai pohon gitu, tapi dia melihat pohon itu sebagai, oh ini ada daun, terus ini ada batang, terus ada ranting. Jadi dia tidak bisa melihat pohon itu sebagai suatu kesatuan gitu. Beda dengan orang dengan otak kanan gitu, atau dengan stroke di otak kirinya gitu. Jadi dia cuma punya otak kanan aja. Dia tetap bisa melihat pohon sebagai suatu entitas yang menyeluruh gitu, sebagai pohon, alih-alih sebagai bagian dari batang, daun, dan dahan yang terpisah-pisah satu sama lain gitu. Dan ini berkaitan dengan kemampuan mereka untuk beratensi. Otak kanan itu tadi, mereka bisa melakukan divided attention, multitasking gitu. Sementara otak kiri, satu-satunya bagian dari atensi yang dimiliki otak kiri adalah focus attention, yang mana ini adalah kemampuan untuk memfokuskan perhatian kita di satu objek saja gitu. Otak kiri bisa memfokuskan perhatian di satu objek, tapi yang dia nggak bisa adalah dia nggak bisa divided attention. Dia nggak bisa melihat objek itu bersamaan dengan objek lainnya. Dia cuma bisa lihat batang doang, ranting doang. Dia nggak bisa, ini dalam bentuk yang ekstrim ya tentu. Ketika pasien stroke otak kirinya bisa jadi nggak seluruh otak kirinya stroke dong gitu. Jadi atau dan sebaliknya. Jadi tentu tidak berarti orang yang stroke di otak kanannya, yang mana dia cuma punya otak kiri saja, kehilangan semua kemampuan untuk melakukan divided attention, karena bisa jadi stroke-nya nggak menyeluruh juga gitu di otak kanan. Tapi intinya itu, ketika hanya ada otak kiri, yang ada cuma kemampuan untuk berfokus di satu objek aja, nggak ada kemampuan untuk melihat objek itu dalam relasinya dengan objek-objek lain. Nggak ada kemampuan untuk kemudian sustain attention, melihat objek itu dalam waktu yang lama, mempertahankannya gitu. Jadi fokus tapi ya udah cuman per kompartemen aja. Kayak fokus cuman bentar doang, fokusnya harus ganti. Dia nggak bisa mensustain atensinya gitu. Dan ini karakteristik dari otak kiri gitu. Dan menunjukkan, bisa dibilang ya, gue bisa menginterpretasikannya sebagai superioritas otak kanan dalam hal atensi di sini. Yang artinya hampir sebagian besar fungsi atensi itu dimiliki otak kanan. Dan bisa dibilang kalau ada orang yang otak kirinya hilang dan cuma punya otak kanan, dia masih bisa functioning dengan cukup normal di dunia, karena tadi kemampuan untuk beratensinya, melakukan sustain attention, melakukan divided attention masih ada gitu. Meskipun tadi ada kemampuan fokus yang mungkin akan sangat berpengaruh pada dia gitu. Dia nggak akan bisa fokus mempertahankan perhatian di satu objek yang sama gitu. Mungkin itu terkait dengan atensi gitu. Dan salah satu kutipan yang gue kutip dari studi pertama yang tabel-tabel tadi adalah dia bilang bahwa it was intrinsic alertness and not basic alertness to be compromised after right hemisphere damage. Jadi ketika seorang terkena stroke di otak kanan, artinya dia cuma punya otak kiri aja, yang sangat terpengaruh adalah intrinsic alertness. Apa intrinsic alertness itu? Intrinsic alertness itu basically adalah top down mechanism, kemampuan untuk misalkan sesuatu yang lo impose, suatu perhatian yang lo impose. Misalkan lo belajar gitu, untuk bisa terus membaca dan terus belajar lo butuh intrinsic alertness gitu. Lo butuh nge-push diri lo untuk oke, gue harus belajar, gue akan belajar gitu. Sementara basic alertness itu adalah atensi yang memang
ada sebagai respon dari sesuatu yang semacam warning gitu. Misalkan tiba-tiba di luar ada suara pesawat tempur, ada suara ledakan yang bekerja untuk mengalihkan perhatian lo dari membaca ke mendengar suara ledakan dan berfokus ke situ adalah basic alertness gitu. Jadi di penelitian itu mereka dari hasilnya berkesimpulan bahwa intrinsic alertness gitu yang terimpair, yang rusak ketika lo cuma punya otak kiri aja, ketika otak kanan lo habis gitu. Artinya lo nggak bisa mengimpos diri lo untuk melakukan sesuatu yang lo mau pada dasarnya. Dan atensi lo cuma bisa digunakan untuk hal-hal yang basic, hal-hal yang kalau ada warning gempa atau apa, lo bisa menaruh perhatian pada itu. Tapi lo nggak bisa melakukan hal seperti membaca, mendengarkan, ketika lo cuma punya otak kiri atau sangat sulit untuk melakukannya gitu. Karena tadi kemampuan atensi itu dimiliki otak kanan yang sudah hilang ketika lo stroke di otak kanan. Oke, gitu sih. Satu perbedaan tadi ya tentang terkait dengan atensi gitu. Perbedaan kedua yang menarik juga adalah the new versus the known gitu. Yang akan diketahui, yang belum tapi akan diketahui, dan yang sudah diketahui gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kita menyimpulkan dari atensi tadi. Ketika kita bicara soal atensi tadi, salah satu yang penting kan adalah vigilance attention gitu. Kemampuan untuk beratensi secara terus-menerus pada suatu hal yang baru gitu. Intinya apa? Intinya belajar gitu kan. Ini sebetulnya vigilance attention ini pada dasarnya atensi yang dibutuhkan ketika lo belajar. Ketika lo belajar itu kan artinya misalkan belajar bersepeda gitu kan. Itu kan berarti ada suatu stimulus baru yang asing, yaitu menggerakkan kaki lo di pedal sepeda. Itu sesuatu yang baru. Dan lo mesti bisa mempertahankan atensi lo pada kemampuan mengayuh sepeda itu untuk waktu yang yang lama lah dalam tanda kutip, yang terus menerus gitu. Dan ini adalah semua kemampuan dari vigilance gitu. Jadi untuk belajar, untuk mengetahui hal baru, lo butuh vigilance attention yang dimiliki otak kanan gitu. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa, bisa dihipotesiskan bahwa otak kiri itu sebetulnya tidak digunakan untuk mempelajari hal-hal baru sebetulnya. Secara simplistik sebetulnya bisa dibilang seperti itu gitu. Ini simplistik sekali tapi bisa dibilang seperti itu. Dan bukti-buktinya juga menurut gue sangat-sangat luar biasa sih ketika gue lihat lagi-lagi gue cuma lihat sekilas doang studi yang dipakai di bukunya, tapi lo bisa lihat cuman intinya bukti-buktinya ini cuman otak kanan aja yang attends, yang bisa melihat peripheral field of vision. Jadi misalkan lo ini mata lo terus lo ngelihat di depan mata lo ada hutan gitu. Terus di sini di pinggirnya nih. Ini bagian pinggir nih. Nah, bagian ujung-ujungnya nih itu cuma dimiliki otak kanan aja gitu. Itu cuman yang mengendalikan penglihatan kita kepada bagian periferi ini adalah otak kanan gitu. Otak kanan aja gitu. Dan kebanyakan hal-hal baru datang dari periferi ini kan. Hewan buas datang dari sini atau apalah atau mangsa buruan dan segala macamnya gitu. Hanya otak kanan yang punya kemampuan itu untuk alert di bagian periferi ini, bagian ujung-ujungnya. Kemudian new experience, pengalaman baru. Entah lo mempelajari hal baru, belajar sepeda, belajar gitar, belajar membaca sesuatu yang baru gitu. Itu akan men-trigger noradrenalin, suatu hormon yang banyaklah bahasannya, tapi intinya meningkatkan arousal lo gitu, meningkatkan detak jantung dan segala macam. Dan kalau nggak salah yang gue pelajari adalah bisa
kayak memberi cap gitu bahwa oh ini ada hal penting nih di otak lo gitu, kayak memberi cap bahwa oh ini ada hal penting nih, nanti harus di visiting lagi gitu. Dan noradrenalin itu sebagian besarnya dilepaskan di hipokampus sebelah kanan di otak kanan. Jadi ketika lo belajar hal baru, akan keluar noradrenalin yang akan memberi cap bahwa ini ada hal penting yang harus diketahui, ada hal baru yang harus diproses. Dan capnya itu ada di otak kanan, bukan di otak kiri. Yang mana lagi-lagi menunjukkan bahwa anjing, berarti stimulus baru tuh benar-benar diterima sama otak kanan gitu, bukan otak kiri. Kemudian the learning of new information or new skills engage right hemisphere more. Gue ini ngambil dari salah satu penelitian yang merefer ke penelitian lain, tapi gue belum lihat penelitian itu apa, jadi gue nggak bisa bicara banyak soal ini. Tapi intinya ini sebetulnya bisa menjadi bagian dari kesimpulan dari dua hal yang pertama kan. Tapi yang menarik juga adalah ini yang keempat, ketika skill itu menjadi familiar, dijelaskan dalam buku, bahkan ketika skillnya adalah skill-skill yang bisa dibilang traditionally otak kanan, bukan traditionally ya, berdasarkan pseudoscience yang tadi gue jelaskan itu ada di otak kanan, seperti bermusik. Ternyata ketika skill itu menjadi familiar, ketika lo udah bisa mainin chord G, C, D segala macam dengan lancar, informasinya itu, kemampuannya itu berpindah ke arah kiri gitu. Dan ini menarik sekali menegaskan bahwa ya ada kemungkinan besar untuk yang point out kepada kesimpulan bahwa ya hal-hal baru tuh memang di-engage oleh otak kanan, dan hal-hal yang sudah diketahui itu ranahnya di otak kiri gitu. Jadi otak kiri itu cuma berurusan dengan hal yang sudah diketahui, sementara otak kanan berurusan dengan hal-hal yang belum diketahui. Artinya mengeksplor nih apa nih hal yang belum gue ketahui, gimana menginkorporatnya dalam diri gue dan seterusnya gitu. Itu di otak kanan. Yang mana lagi-lagi ini perbedaan yang sangat fundamental. Ini bukan perbedaan soal, kalau tadi sudut sainsnya kan oh matematika, oh bahasa, oh main gitar, itu kan sesuatu yang sangat spesifik ya. Main gitar spesifik banget gitu. Tapi ternyata penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaannya bukan di situ, justru perbedaan di hal-hal yang lebih mendasar lagi, di masalah atensi, di masalah pengetahuan gitu. Yang mana sangat menunjukkan perbedaan yang lebih luar biasa lagi menurut gue antara otak kiri dan kanan ya. Gitu. Dan yang terakhir adalah soal possibility versus predictability gitu. Soal kemungkinan dan soal memprediksi, soal prediktabilitas. Oke. Nah, apa hasil-hasil penelitian menarik yang berkaitan dengan possibility versus predictability? Spoiler aja, possibility ini ranahnya otak kiri ternyata. Ranahnya otak kanan. Dan predictability ini ranahnya otak kiri. Maksudnya apa? Maksudnya ini, ada penelitian yang point out ke situ. Jadi damage in right frontal lobe. Jadi ada bagian otak di bagian frontal lobe namanya. Jadi intinya right frontal lobe lo rusak, artinya otak kanan lo rusak sebagian, dan lo menggunakan otak kiri. Leading menghasilkan perseveration. Apa itu perseveration? Perseveration itu artinya, ini gue pengen cari definisi yang beneran kata per kata supaya benar-benar salah ini. Pathological inability to respond flexibly to changing situation. Artinya ketidakmampuan untuk merespon situasi yang berubah-ubah. Ketika lo punya perseveration ini artinya gitu, ketidakmampuan untuk melihat situasi yang berubah-ubah. Artinya lo dari tiba-tiba makan, terus habis itu sambil baca buku, lo mau tidur,
Enggak sih tiba-tiba itu dari baca buku tiru, tapi dari baca buku ke dengar musik gitu. Itu kan artinya ada berbagai perubahan konteks dalam experience lo, dan perception adalah ketidakmampuan untuk berganti-ganti konteks tadi. Dan itu tadi, kalau lo otak kanan lo bermasalah di bagian frontal lobe-nya dan lo cuma punya otak kiri, salah satu penyakitnya adalah lo nggak bisa berganti konteks. Contoh yang kemudian menarik itu adalah ini, ada contoh situasi peristiwa yang dijelaskan sama Ian McGilchrist. Jadi di pasien-pasien penyakit stroke atau penyakit apalah yang kehilangan otak kanannya, yang cuma punya only left hemisphere doang, yang cuma punya otak kiri doang, ketika mereka menjawab soal, misalkan ada soal, gue lupa jenis soalnya, tapi intinya mereka diberikan beberapa soal. Ketika mereka menjawab soal pertama dengan suatu cara tertentu, mereka akan menggunakan cara yang sama dengan cara yang mereka gunakan untuk menjawab jawaban pertama itu dengan soal-soal yang seterusnya. Meskipun soalnya benar-benar completely different. Misalkan soal pertama tuh lo diminta untuk, oke ini bagian catatan gue, balik dulu. Misalkan soal pertama lo diminta untuk mengelompokkan buku berdasarkan alfabet gitu, dan di soal kedua lo diminta mengumpulkan buku berdasarkan warna gitu. Pasien yang cuman punya otak kiri nggak bisa melihat pergantian konteks itu, nggak bisa melihat situasi yang berubah itu. Ketika mereka soal pertama udah disuruh untuk mengurutkan buku dari alfabetnya, ketika soal kedua soalnya berubah, artinya lo bukan lagi disuruh mengurus buku berdasarkan huruf tapi berdasarkan warna, mereka nggak bisa melakukannya. Mereka ya desperately melakukan cara yang sama untuk soal yang jauh berbeda gitu. Mereka alih-alih mengelompokkan buku berdasarkan warna, mereka ya udah tetap mengelompokkan buku berdasarkan alfabet, karena itu yang pertama kali mereka lakukan. Mereka nggak bisa mengganti konteks itu. Ini terdengar absurd, tapi penelitiannya bilang gitu. Meskipun tadi contohnya nggak persis seperti itu ya. Jadi kemudian bukti yang kedua adalah bahwa right hemisphere itu, otak kanan itu, ternyata ketika berdasarkan penelitiannya, ketika pasien yang cuma punya otak kanan aja, atau pasien yang otak kirinya dimatikan untuk sementara, jadi cuma punya otak kanan, dan sebaliknya menunjukkan bahwa hanya otak kanan yang bahwa otak kanan itu ketika disuruh menyelesaikan suatu masalah, ketika dihadapi dengan suatu topik, mereka tuh selalu present array of possible solution, selalu mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang masih bisa digunakan untuk memecahkan suatu masalah gitu, untuk mengapproach suatu problem. Otak kiri nggak melakukannya. Jelas tadi dilihat di contoh pertama, otak kiri ketika udah punya satu jawaban, udah punya satu cara, mereka akan cling ke solution itu dengan sangat kuat. Mereka nggak bisa merubah cara mereka, sementara otak kanan ternyata bisa gitu. Jadi kesimpulannya ya, kemampuan untuk mengeksplor sesuatu yang tidak kita ketahui, kemampuan untuk melihat kemungkinan lain, kemampuan untuk melihat konteks, ternyata ya dimiliki dominannya oleh otak kanan gitu, bisa dibilang. Salah satu contoh yang gue baca di penelitian itu adalah, menariknya adalah untuk revising interpretation gitu. Jadi contohnya humor gitu. Ketika lo humor kan pada dasarnya lo merevise interpretasi lo terhadap suatu hal gitu. Misalkan ini jokes yang ini gue nggak punya stok humor yang banyak, tapi ini salah satu humor yang gue dengar kemarin dari dosen gue ya. Dosen gue bilang gini, ini nggak lucu teman, bisa ngasih lo konteks ya, kayak humornya adalah jadi salah satu ras di dunia adalah Kaukasian, tapi
alias orang-orang kulit putih, tapi jangan digabung ketika kita membaca Kaukasian, karena kalau dipisah jadinya Kaukasian gitu. Dosen gue bilang gitu, yang mana I don't think it's funny but tapi itu menunjukkan bahwa untuk memahami jokes itu, meskipun akhirnya kita tidak tertawa, tapi untuk memahami jokes itu kita harus bisa mengubah konteks dari melihat Kaukasian sebagai satu kesatuan menjadi kau kasihan, mengubah interpretasi kita. Ini salah satu contoh perubahan interpretasi. Sederhana, cuma perubahan space saja, tapi menghasilkan wholly different meaning gitu. Dan otak kanan lah berdasarkan penelitian itu yang punya kemampuan ini gitu. Dan akhirnya secara kualitatif, apa kata yang tepat ya, kualitatif ya, secara experience di real world-nya adalah pasien-pasien yang otak kanannya terganggu, yang cuma punya otak kiri, susah untuk mengapresiasi humor. Karena tadi, contoh humor tadi, dia nggak bisa karena humor tuh benar-benar butuh perubahan interpretasi. Punchline dari humor kan ketika lo udah digeser ke satu arah, tiba-tiba dipatahin asumsi lo gitu. Pematahan asumsi, dan pematahan asumsi berarti apa? Berarti perubahan konteks, dan untuk merubah konteks otak kiri nggak bisa melakukan itu gitu. Dan akhirnya pasien-pasien dengan otak kiri saja, dengan otak kanan yang rusak, susah mengapresiasi hal-hal seperti humor gitu. Dan itulah tiga perbedaannya, yang itu sebenarnya masih banyak lagi sih perbedaan yang dijelasin sama Ian McGilchrist. Perbedaannya banyak banget. Ini yang belum gue jelasin karena gue sejujurnya kewalahan ya untuk jelasin semuanya aja udah 40 menitan gitu. Dan gue ini yang tiga perbedaannya aja gue masih belum baca penelitiannya secara menyeluruh gitu, apalagi yang lain gitu. Gila banget makanya si Ian McGilchrist ini bisa menghimpun semua itu. Cuman perbedaannya misalkan melihat gestalt, melihat esensi gitu. Terus perbedaan signifikan lagi, misalkan perbedaan di bagian berempati. Perbedaan mendasar aja, perbedaan untuk melihat identifikasi wajah atau emosi. Ini kemampuan mendasar yang ternyata sangat asimetris antara otak kiri dan kanan. Ternyata kemampuan ini tuh ada otak yang dominan, ada otak yang gak dominan antara kiri dan kanan. Ada perbedaan yang mendasar antara otak kiri dan kanan gitu. Ternyata di hal-hal mendasar dalam hidup ini gitu. Jadi tiga tadi itu cuma sedikit doang, ada banyak lagi hal yang bisa dieksplor. Gue encourage untuk baca bukunya langsung karena keren banget bukunya. Tapi catatan-catatannya adalah pertama yang harus diingat adalah ini membahas per kompartemen ya. Tadi bahas bagian atensi, bahas bagian new versus the known, dan itu membahasnya di bagian otak yang spesifik, mana yang terganggu gitu. Tapi pada kenyataannya yang kedua, otak itu adalah sistem dinamis. Seperti lo bisa lihat, karena dia dinamis, artinya apa? Artinya otak kiri dan kanan tuh ya nggak terpisah seutuhnya. Artinya nggak sesimpel, oh ini otak kanan banget, ini otak kiri banget. Karena tadi lo bisa lihat di penelitian, ya otak kanan juga terganggu. Maksudnya atensi seseorang juga terganggu ketika otak kanannya bertahan tapi otak kirinya rusak. Artinya otak kanan dan kiri itu juga bekerja sama, cuman ada yang dominan, ada yang gak dominan gitu. Jadi ini gak hitam dan putih bahwa oh atensi di otak kanan aja dan otak kiri gak punya atensi, atau oh hal-hal baru hanya ada di otak kanan, otak kiri gak ada. Gak sesimpel itu, gak sesimplistik itu. Kenyataannya sangat kompleks gitu, karena otak sistem yang dinamis. Artinya perubahan di satu bagian di otak bisa men-trigger ke perubahan yang lain. Kayak bola biliar aja, ketika lo ngedorong satu bola lain juga bisa berubah arahnya kan. Sama seperti otak gitu. Otak bahkan jauh lebih kompleks lagi tentu.
Jadi ketika otak kanan berubah ya bisa jadi otak kiri juga berubah dan sebaliknya gitu. Jadi dinamis gitu. Cuman dari penelitian yang ada bisa dilihat bahwa ya dominansi itu juga ada, bahwa nggak hitam dan putih, tapi kecenderungan untuk suatu otak itu, suatu bagian itu dominan tuh ada banget gitu, dari penelitian-penelitian yang ada gitu. Gitu. Itu catatan pentingnya. Dan yang ketiga masih banyak bukti yang lain gitu, selain atensi, selain soal possibility dan predictability, dan selain soal pembelajaran new versus the known, ada banyak perbedaan lainnya yang masih belum gue explore, dan gue encourage untuk lo explore lagi dengan baca bukunya Ian McGilchrist gitu. Dan terakhir kesimpulannya adalah, apakah ada perbedaan worldview jadinya antara otak kiri dan kanan? Ya gue bisa bilang iya. Kita bisa membayangkan bahkan bahwa semacam ada, kita bisa melihat otak kiri dan kanan sebagai dua orang yang berbeda sebetulnya. Otak kiri itu kita bisa bilang, kalau dari penelitian yang tadi ya, dari bukti-bukti yang tadi, otak kiri itu bisa dibilang orangnya pasti sok tahu. Tadi mereka ketika udah disuruh jawab satu hal, mereka nggak bisa ganti jawaban mereka karena mereka nggak berurusan dengan hal-hal yang udah diketahui. Mereka nggak berurusan dengan hal-hal yang belum diketahui. Mereka berurusan dengan hal-hal yang sudah diketahui aja. Jadi otak kiri itu bisa dibilang sok tahu gitu. Ini lagi-lagi ini simplistiknya ya, untuk membantu kita belajar soal perbedaannya, tapi lebih nuans dari ini tentu. Tapi kalau mau dilihat dalam kepribadian, otak kiri itu pasti sok tahu. Sementara otak kanan itu lebih orangnya ya mau belajar lah gitu. Otak kiri itu juga pasti nggak bisa fokus gitu. Bukan nggak bisa fokus ya, bisa fokus tapi nggak bisa mempertahankan atensi gitu. Mereka pasti fokusnya kemana-mana, itu lebih tepat. Mereka fokus tapi fokusnya kemana-mana. Sementara otak kanan tuh lebih, mereka pasti bisa lebih tenang, bisa lebih mempertahankan atensi gitu. Tapi tadi otak kanan tuh nggak bisa melihat. Mereka kehilangan cukup banyak kemampuan untuk fokus pada satu objek gitu. Jadi mereka bisa kayak pohon tadi, otak kanan bisa ngelihat pohon sebagai pohon. Mereka bisa melihat batangnya. Mereka bisa melihat batang, daun, dan akarnya sebagai suatu kesatuan. Sementara otak kiri bisa fokus pada, tapi otak kanan nggak. Tadi otak kanan bisa melihat pohon sebagai suatu kesatuan, tapi dia nggak bisa melihat pohon per kompartemennya. Dia nggak bisa melihat pohon sebagai, oh ini ada batangnya doang, oh ini ada akarnya doang. Mereka nggak bisa melihat itu. Mereka cuma bisa melihat pohon sebagai pohon gitu. Sementara otak kiri, mereka melihat pohon, mereka nggak bisa melihat pohon otak kiri. Mereka cuma bisa melihat, oh ini satu hal yang ada daunnya, ada batangnya, dan ada akarnya. Mereka nggak bisa melihat pohon sebagai suatu yang utuh gitu. Itu otak kiri gitu. Dan kalau melihat dari ini, kita bisa simpulkan ada dua orang yang berbeda gitu. Bukan cuma soal ini orang suka matematika, ini orang bisa bermusik, ini orang bisa main bola. Bukan soal yang spesifik, ini soal yang mendasar banget, soal kepribadian. Ada dua kepribadian yang berbeda pada dasarnya, dan ini sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi itu sumber-sumbernya nanti gak akan gue kasih di deskripsi kalau lo mau baca. Luar biasa sekali topiknya, dan itu jadi kesimpulannya, ini topik yang gila, keren. Menurutku seru banget. Karena filosofis, lagi-lagi ini menunjukkan bahwa anjing ternyata ada dua cara untuk melihat dunia ya. Dan itu ternyata terimprint di otak kita sendiri, dan kita jadi bisa mengapresiasi dan menentukan kayak, jadi kita mau ke arah mana nih? Kita mau lebih ke arah kanan, ke arah otak kanan, atau mau lebih ke arah kiri nih? Gitu. Kita mau lebih, ketika melihat dunia, mau melihat dunia lebih sustain, mau lebih perhatian kepada dunia, atau kita mau melihat dunia dengan cara yang neurotik gitu, dengan cara yang gelisah ibaratnya. Kayak orang gelisah perhatiannya
perhatiannya dari sini ke sana, dari sini ke sana, dari sini ke sana. Kita mau memusatkan perhatian, kita mau lebih mengaktifasi otak kanan kita atau mengaktifasi otak kiri kita dalam hal-hal tertentu ya. Mana yang kita pilih gitu. Dan jadi menarik gitu, menunjukkan bahwa tadi ada dua mode dan silakan memilih gitu, silakan melatih yang mana yang mau kita latih gitu. Dua kemampuannya ada, kemampuan untuk nggak fokus, kemampuan untuk memindahkan fokus secara cepat tapi tidak sustain, dan kemampuan untuk sustain itu ada dua-duanya. Dan kita bisa mengombinasikan untuk jadi manusia yang lebih baik, dan kita bisa pilih mana yang sebaiknya kita biarkan mendominasi, apakah bagian-bagian kanannya atau bagian-bagian kirinya itu sih gitu. Jadi gue harap bisa lebih apresiatif lah dan bisa baca bukunya atau penelitiannya karena sangat-sangat seru gitu. Oke, itu aja. Dadah.